Hai sahabat yang terdalam, selamat datang di podcast yang terdalam. Di sini kita akan saling berbagi rasa yang terdalam. Sekarang, duduklah yang tenang, rebahkan dirimu jika perlu. Kita akan larut bersama dalam rasa yang terdalam. Halo sahabat yang terdalam, apa kabar? Bersama saya Noflesius dan teman saya Gaby yang akan menemani kalian di podcast yang terdalam. Nah, setelah 5 tahun, kita ada di Instagram, sudah ada di Twitter dan Facebook juga. Sekarang akhirnya kita memutuskan untuk bikin channel YouTube podcast yang terdalam. Iya, sebelumnya kita ada di podcast doang di Spotify. Tapi sekarang bedanya kita mau bikin konsep kayaknya yang lebih beragam ya. Biar gini loh, karena sebelumnya kita tujuannya apa dulu nih bikin beginian. Jadi gini, selama ini kan yang terdalam udah menjadi sahabat nih untuk berbagi rasa, kutipan, quote apapun itu, dan biar makin akrab makanya kita bikin si podcast yang terdalam ini. Ada beberapa program lah. Coba ceritain ada apa aja. Kalau waktu itu kan lu sendiri gitu nah, ya. dulu sendiri di podcast. Kesepian dong. Sekarang ada gue. Biar ada tandemannya lah. Kira-kira ada apa nih nanti? Kalau kali ini nih kita mau ada segmen-segmen. Salah satunya ada selisih karya. Selisih karya itu nanti kita akan ngobrolin karya-karya kayak buku, film, lagu gitu. Nah, kita akan membahasnya tentunya dari liriknya atau ceritanya gitu ya, sisi literasinya. Bisa jadi nanti kita undang-undang juga nih mereka yang buat karya itu. Seru-seru banget tuh. Filmmaker, writer, nulis lagu gitu. Jadi nanti stay tune, kita nanti akan bahas itu. Terus lainnya ada apa lagi? Selain itu kita ada selisih bahasa. Nah, selisih bahasa ini tujuannya adalah kita pengen berbagi, bukan berarti pengen ngajarin ya, karena karena masih banyak banget terjadi kesalahan ketika menulis dalam bahasa gitu. Nah, itu gue masih sering juga sih. Gue juga. Jadi tujuannya emang biar sama-sama belajar juga, karena bahasa Indonesia kan bahasa kita nih, kita harus paham banget dong, jangan sampai salah. Banyak sih memang bahasa-bahasa juga yang kita baru lucu ya ternyata bahasa ini ada, indah banget juga gitu kalau dijadiin dalam prosa atau dalam penulisan buku gitu. Dan pemilihan diksinya juga gitu. Nah, kita bisa ngundang pakarnya juga nanti ke depannya gitu. Biar makin mantep lah pembelajaran kita gitu. Terus ada sesi curhat. Nah, itu. Ini seru jadi sih. ini perpanjangan dari yang sebelumnya di podcast. Nah, sekarang sudah ada di channel YouTube juga, dan menu utamanya adalah curhat yang terdalam. Nah, di sini teman-teman nih bisa curhat ke kita. Kalau sebelumnya kan dari yang terdalam itu buka sesi curhat di story, nanti kita balas satu-satu, walaupun mohon maaf mungkin tidak bisa semua. Karena ada banyak banget ratusan. Terlalu banyak orang galau di Indonesia. Jadi kalau misalnya lagi pengen curhat, terus pengen ada yang menanggapi gitu, share aja ke kita gitu. Kalau mau namanya disebutin boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Boleh banget. Bebas nah, kita aja. bisa bacain, bisa juga lihat email atau DM, atau bisanya nanti kita telepon. Oh ya, oke ya. Lebih biar enak langsung ngobrolnya kayak gitu. Nah, siap-siap tuh kalau misalnya bersedia ditelepon, bilang aja nanti kita telepon. Yes. Karena sebelumnya kalau di podcast yang di Spotify itu kita telepon. Kita telepon, ngobrol langsung. Dengan identitas ya ditutupin. Terus tapi suara diburumin juga nggak? Ya, nggak kayak gitu sih. Kayak nama saya gitu. Soalnya bukan gitu-gitu ya. Nggak kayak gitu-gitu. Ya udah, kita mulai nih. Lanjut aja lah. Kita masuk ke sesi selisih karya. Oke. Kali ini kita bahasnya apa? Lagu, buku, atau tulisan? Kita akan membahas sebuah lagu yang mana itu menjadi cikal bakal akun yang terdalam. Wah, kayaknya gue mulai tahu nih. Iya. Sialan. Nah, jadi lagu ini bisa dibilang menginspirasi dari akun yang terdalam. Dalam banget emang. Gua rasa sih teman-teman udah bisa nebak dari judulnya udah pas lah, yang terdalam. Mana lagi lagu yang menggunakan dua kata itu. Ini lagu yang terdalam dari Peter Pan.
Kita dengerin ya sambil nanti kita komentarin kenapa kita memutuskan untuk membahas si lagu ini bukan hanya karena judulnya aja, tapi liriknya itu benar-benar yang ini banget gitu. Oke, kita dengerin ya. Kebayang nggak sih kalau hubungannya cuma satu arah doang gitu ya? Hingga saat kau tak kembali dan ku kenal di hati saja. Gue yakin sih di sini banyak banget orang yang ngalamin ketika lu mencintai seseorang dan ya udah aja gitu kalau pergi aja. Tapi masih cinta, selalu dia tapi cinta malah benar. Dan kalau diperhatiin lagu ini semuanya itu cuma buat sekali ya. Sekali pas doang udah nggak ada kenangan lagi. Apalagi pas bagian akhir ini. Ini amat sangat penohok sekali. Pianonya loh, gua nggak kuat. Makin tersayang dari terakhirnya. Salah ya. Babang Ariel. Di sini kalau gue pribadi sih ngelihatnya lirik ini diksinya tuh nggak terlalu yang berbunga-bunga. Penggunaan kata-kata itu sederhana tapi pas dan dalam. Apalagi kayak gue bilang tadi kan, ketika dia nyebutin kau telah tinggalkan hati yang terdalam hingga tiada cinta yang tersisa di jiwa. Lu kebayang gak sih udah abis aja udah gitu. Mungkin gak sih itu terjadi. Gue kadang-kadang kalau gini, gue kan suka udah gue pas putus nih, gue gak bisa lagi nih kayak cinta sama orang lain. Gak taunya jatuh cinta lagi gitu kan. Nah, kalau ini kayaknya enggak gitu kan, kayaknya dia itu bisa aja sih sampai tidak tersisa. Ketika lo mencintai seseorang dan dia ditinggalin dan ngerasa udahlah habis cinta gue, dan ternyata ketika ketemu orang lain dan bisa tumbuh lagi tuh menurut gue cinta yang berbeda. Cinta yang lama itu masih ada. Tapi kalau di sini si Ariel ini kayak bener-bener ya udah dia cuma ada satu nih terakhir ya itu udahlah, dan nggak dapet tanggapan ya habis aja gitu. Kayak itu tuh ya, mungkinkah jika aku bermimpi salahkah untuk menanti? Tetap nungguin gitu. Nah itu dia. Nih apakah kategori mencintai dalam diam atau emang pasrah aja dengan kayak dalam diam ya, karena maafkan jika kau kusayangi. Iya.
Dan bila aku menanti. Pertanyaannya, siapa di antara kalian yang mencintai dalam diam seperti Ariel di lagu ini? Bisa nggak lo mencintai dalam diam? Kalau gue kayak pengen kasih tahu gitu. Iya, kalau gue sih agak susah sih. Makanya dalam banget ini ya, dalam banget gitu. Ntar kalau misalnya ada pendapat tentang lagu ini juga boleh komentar, terus atau misalnya DM, siapa tahu jadi keidean buat curhat kan. Jadi kita langsung bahas juga. Dan teman-teman juga bisa kasih saran juga mau bahas lagu yang mana gitu. Nah, konklusinya adalah kalau buat gue pribadi, lagu ini pertama diksinya sederhana tapi menohok banget, bahasanya lugas, dan secara pembacaan liriknya itu dibaca cuma satu kali lalu doang, udah nggak ada pengulangan, dan menurut gue itu cakep. Iya. Nggak perlu diulangi karena udah dalam banget. Mantep kan? Oke, sekarang segmen ke? Oke, kita ke segmen selanjutnya, itu selisih bahasa. Sekarang kita udah sampai di segmen selisih bahasa. Ya, itu tentang penggunaan imbuhan yang acap kali salah. Imbuhan apa kali ini? Di. Itu Gue digabung atau dipisah. Nah, sering banget. Sering banget itu gue juga. Ya, dan lebih jelasnya gue bacain aja nih ya, nggak belibet. Di yang penulisannya disambung adalah di yang diikuti kata kerja atau menjadi kata kerja pasif. Contoh, dimakan, ditulis, dimengerti, diterima, atau dilakukan. Sementara di yang penulisannya dipisah adalah di yang diikuti selain kata kerja. Bisa kata tempat, keterangan waktu, dan lain. Misalnya, ambil pena di atas meja, itu dipisah. Di atasnya dipisah. Ketika misalnya kayak tadi kan udah jelas ya, kalau kata kerja menjadi apa, kayak dimakan, disuapi, itu digabung. Disayang. Nah, kalau disayang tuh gue bilangnya ada dua jawaban. Nah, bisa dipisah ketika dia nggak sayang. Oh iya, bisa. Anjing, jokesnya nggak enak banget. Tapi intinya begitu, kalau disayang itu tuh harusnya digabung. Gitu. Walaupun lu nggak disayang balik, tetap aja. Jangan dipisah. Oke, dicatat ya. Nah, kalau ada yang mau tanya-tanya juga, bisa tulis aja di komen. Kak, kalau kayak gini gimana, segala macem. Karena kita nggak hanya ngebahas tata bahasa aja ya, bisa juga diksi, apakah penggunaan yang benar, seperti apa, atau bisa juga kita belajar diksi baru. Misalnya nih, kita ketemu ada satu kata yang enak nih ketika dimasukkan ke dalam sebuah prosa atau puisi dan sebagainya, kayak gitu. Iya. Nah, di segmen ini nanti kita juga akan undang pakar bahasa ya. Kedepannya kita akan undang pakar-pakar bahasa biar belajarnya lebih enak lah, lebih valid gitu. Iya, bisa tanya-tanya lebih banyak. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan sejak sekarang, boleh komen atau DM di akun-akun sosial media kita. Nanti kita collect, terus kita bikin deh episodenya gitu. Siap. Ya. Nah, berarti berikutnya ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu, pasti. Paling ditunggu banget, karena ketika dibuka sesinya itu banyak banget sih curhatan yang. Kita langsung aja ke segmen curhat yang terdalam. Iya, curhat yang terdalam. Oke, di segmen ini namanya segmen curhat yang terdalam. Kita akan bacain curhat dari teman-teman, sahabat-sahabat semua yang udah DM, yang udah email, ya kan. Nanti kita bahas nih. Nanti juga suatu saat kalau ada yang mau ditelepon, kita telepon. Bisa. Iya. Setelah kita bahas, kita kasih konklusi. Tapi konklusinya sifatnya menurut kita. Jadi belum tentu itu benar. Ya, pendapat kita begini, ya terserah dari teman-teman. Cocok apa enggak, betul. Kayak gitu. Intinya sih kita ngedengerin curhatan dari sahabat-sahabat semua, dan kita akan kasih masukan lah gitu. Iya. Kita bacain langsung? Monggo. Silakan. Gue. Oke. Kakak, Kak, kalau kakak baca DM aku, tolong kasih aku pencerahan agar aku bisa menjalani semua ini. Aku bingung ketika aku mencintai seseorang, dia juga merasakan hal yang sama, tapi kok dia malah milih orang lain. Membuat hatiku hancur. Lalu kenapa dia datang lagi setelah orang yang dia pilih pergi meninggalkannya? Pas saat diriku sudah mengikhlaskannya. Tapi rasa sayangku padanya masih besar nih. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Terima kasih sudah mau baca DM aku.
By the way, Mbak ini cowok loh. Cowok loh. Tadi deh pas gue baca kirain cewek ya, karena biasanya cewek gitu kan. Hampir marah loh gue. Dasar cowok. Bisa disuka dua orang sekaligus. Ternyata cowok ya. Yang menjadi korban cowok. Menurut Gaby gimana? Kalau menurut gue sih gimana ya? Kalau misalnya dia sayang, sebenarnya nggak apa-apa sih, terima lagi aja. Gitu kalau menurut gue. Karena kan dasarnya adalah lu sebenarnya sayang, apapun yang sudah menjadi masa lalunya, bisa nggak lo terima gitu. Kalau bisa terima ya terima lagi aja sih, jalanin. Kalau lo? Kalau gue malah beda. Kalau gue malah ya sorry Jack gitu ya. Soalnya gini loh, beda hal misalnya si cowok ini suka sama tuh cewek, tapi si cewek belum ada rasa, sehingga si cewek milih orang lain. Dan ternyata dia ditinggalin, lu masih ada nih peluang untuk dapetin hatinya dia. Nah ini kan enggak, dia udah mereka berdua udah saling gitu suka, kenapa nggak jalan, tapi malah milih orang lain. Ketika kandas, dia balik lagi ke lu. Kalau gue bilang mah tinggalin aja, karena ya gue nganggapnya lu cuma dijadiin tempat pelarian. Nggak mau dong. Atau mungkin nggak sih dia akhirnya sadar, iya ya gue kenapa gue mengecewakan yang itu. Dia bukan sadar, tapi ditinggalin. Itu sadar tuh. Kan ditinggalin. Udah jadian dulu berarti kali ya? Nggak tahu, tapi kan ketika si cewek ini milih cowok yang diidamkan, malah ditinggalin. Berarti kan jadi pelarian doang ya. Oh iya sih, ya bisa jadi. Nah menurut lo cocoknya yang mana nih opsi solusinya? Yang gue? Kalau menurut Gaby, kalau lo masih sayang, sok aja nggak apa-apa. Tapi kalau menurut gue, ini nggak usah. Gitu. Takutnya pelarian itu ya? Iya. Gimana? Tapi balik lagi dilihat dulu juga sih. Mungkin lo mau jajakin dulu atau gimana, ketika emang bener-bener dia akhirnya sadar kalau lu tuh bener-bener tulus mencintai dia, ya nggak apa-apa. Tapi menurut lo dia tapi prosesnya bakal jauh lebih ini sih, lebih rumit. Iya sih. Gitu. Taunya dia makin galau nih. Tergantung kan yang tahu kondisi sebenarnya kan dia. Iya sih. Tinggal ya dijajakin gitu. Gimananya gitu. Nah, gimana tuh menurut lo? Kalau menurut gue sih karena pernah sempet sayang, siapa tuh dia sadar. Tapi kalau pelarian ya sorry Jack juga sih, benar. Oke, nah itu menurut kita. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen ikutan curhat bisa DM ke Instagram kita yang @terdalam, atau kirim email aja ke podcast-yang-terdalam@gmail.com. Oke. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yang mana itu seksi ujung acara. Wah, kayak siaran ada TV. Apa tuh? Kayak siaran TV. Ya udah, kita lanjut ke segmen selanjutnya ya. Ya. Nah, di segmen ini adalah penutupan, yang mana kita akan bacain satu puisi lah yang kita tulis sendiri. Iya. Gitu. Nah, gue bacain ya. Jangan memulai untuk sesuatu yang tak ingin kau tuntaskan. Terlebih perihal rasa. Ada hati yang mesti dijaga. Tentu kamu tak ingin di posisi yang sama kan? Jadi belibet gue ngomongnya, tapi nggak apa-apa, intinya gitu. Nanti ditulis sama editornya. Ini tentang gitu. Apa nih? Intinya ketika lo berurusan dengan perasaan, ya jangan jadi mainan gitu loh. Kalau udah mulai ya selesaiin, karena ya hampir sama kayak kejadian tadi. Iya benar, nyambung kan. Iya. Ya dia nanggepin soalnya. Dia lebih ke si ceweknya tadi ya. Dia udah menjalanin, tapi ya dia nggak mau dituntasin, terus milih yang lain. Itu aja, akhirnya kan ada orang yang terluka. Gitu. Iya. Coba kalau lu di posisinya dia, nggak enak kan? Ya kan. Oke, selesai juga episode 1, dan jangan lupa untuk like, share ke teman-teman, subscribe, dan lonceng-lonceng itu dipijit-pijit juga tuh biar ternotifikasi ketika ada video baru. Iya. DM-nya jangan lupa, komennya jangan lupa, gitu. Follow juga, gitu. Biar makin oke, karena akan ada sesuatu yang bakal kita rilis ke teman-teman. Ya. Oke, gua Novel dan saya Gaby. Pamit diri dulu. Dah.